bisa kesini tadi. Bisa Halo, Pink, selamat malam. Yuk, sudah mandi teh? Ah? Sudah mandi kesini dulu. Belum lah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai parodi kita malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Berta Erpin, NIM 180303005 kelas D semester 7. Dan ini merupakan tugas yang ke-7 dari mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. So teman-teman, ikuti terus parodi kami sampai selesai. Oke, ini selamat malam Ubi. Ya, selamat malam. Bagaimana kabarnya weekend ini? Apakah baik atau banyak tugas? Banyak tugas, ya lumayan lah, tapi jalani saja. Jalani saja, oke. Walaupun mengeluh tidak. Ya. Kebetulan mumpung Obi kan masih ada waktu, Iya. saya ini ada mau tanya sedikit tentang bagaimana menurut Oping nih. Kan sebelumnya kan sebelum corona ini datang banyak sekali tentang kayak misalnya corona itu konspirasi, corona itu hanya bohong-bohongan, terus corona itu hanya diciptakan oleh elit-elit global gitu bisa. Bagaimana pendapat dari teman Oping mengenai orang-orang yang menciptakan desas-desus hal seperti itu? Kalau menurut saya sih singkat sih dari saya ya, memang saya juga awalnya gitu ya, percaya lah ya, karena saya baru mengalami hal ini dalam hidupnya saya. Mungkin karena ini berita yang mengagetkan sehingga banyak orang yang tidak percaya. Jadi bisa sisi kita tidak bisa mempersalahkan orang-orang tidak percaya. Gitu. Jadi mungkin setelah seiring berjalannya waktu ya baru karena melihat keadaannya sekarang banyak orang yang terpapar dengan COVID ini, jadi mulai percaya terlalu berbondong-bondong ke vaksin gitu kan, karena saking banyaknya peraturan yang begitu ketat sehingga mau tidak mau ya masyarakat harus ikuti. Jadi menurut saya kayak gimana ya, saya bilang sebelumnya teman Opi sempat tidak percaya ya, tidak percaya karena saya baru mengalami ya. Jadi saya pikir ya mungkin hanya hal biasa, hanya sebatas konspirasi, hanya sebatas ya, teori. saya pikir mungkin hanya virus biasa itu kan yang di YouTube terus kita lihat kan banyak orang yang bilang misalnya dari channel A bilang wah ini COVID nih ini diciptakan oleh global, terus apalagi kan kalau misalnya ini kan kan pertama datang COVID kan dari Cina ya, orang bilang kan Cina kan sama Amerika ini kan ada perang dagang, terus ini dari Cina nih mereka menciptakan itu virus kan supaya ini melemahkan gitu perang dagang Amerika. Ya, nah saya juga pertamanya itu Oping ini apa? Jadi kan kita mempersalahkan masyarakat Cina di sana juga. Ini konspirasi. Nah padahal semakin kesini ternyata berita tentang COVID ini ya benar-benar terjadi valid dan nyatanya di kita punya ini negara sudah ada semakin. Tapi kan kalau saya nonton berita di Indonesia sudah mulai menurun ya. Pak Jokowi ya, saya hebat ya. Dia sudah bisa, setidaknya kita sudah diakui oleh dunia bahwa Indonesia sudah ada penurunan. Termasuk bagus ya. Iya, kalau dari teman Oping ini memang maksudnya tanggapan dari teman Oping terkait misalnya ada berita si A, misalnya berita dari misal portal si B misalnya. Terus mereka memberikan informasi atau menyebarkan informasi kepada netizen atau kepada masyarakat. Yang mana di sini kan masyarakat kita tuh kan tidak tahu apakah informasinya itu benar atau tidak begitu. Kalau menurut saya ya berkaitan dengan hal tersebut ya tergantung dari itu masyarakatnya sendiri ya. Kalau memang dia mau percaya ya percaya, baik juga. Kalau tidak ya tidak, itu tergantung dari dia. Mungkin kalau misalnya tunggu dia sendiri yang kena ya mungkin baru ada dia punya rasa percaya itu COVID itu benar-benar ada karena vaksin juga ya, masyarakat sudah disuruh untuk vaksin ya, mau tidak mau ya masyarakat harus percaya sudah, apalagi berita yang sekarang gitu toh. Jadi tapi saya juga ini sempat khawatir dengan masyarakat atau kan tidak semua orang kan di masyarakat kita ini kan yang maksudnya kan berpendidikan tinggi, mereka tidak bisa mencari informasi secara kritis. Apalagi yang masyarakat apalagi orang yang minim literasi digital begitu kan ya, masyarakat yang tidak menggunakan media di kampung. Jadi kayaknya mereka lebih gampang terhasut dengan berita hoax. Karena berita di mana yang ada yang kesel saya ini orang yang kena flu saja mereka bilang itu kena COVID. Lalu pokoknya ada jangan-jangan dia COVID. Di COVID karena ya, itu kan padahal kan belum tahu pasti dia kebenarannya. Itu karena mereka bilang ini kalau ciri-ciri orang ini kalau flu terus sudah demam berarti
itu orang yang sudah terpapar COVID. Padahal kan itu belum pasti ya. Belum pasti. Tapi di sini kita tidak bisa mempersalahkan masyarakat yang belum memegang handphone, yang belum mengenal namanya dunia digital. Itu namanya disinformasi juga. Nah, kalau misalnya dari saya opini terkait dengan orang-orang yang misalnya sudah dilabuhi oleh kayak misalnya informasi-informasi yang tidak fakta atau tidak real begitu ya. Kalau kita kan dari mahasiswa dan kalau dari saya, nah apalagi kita kan sosiologi yang dimana kan kajian utamanya kita kan masyarakat, mas kita semaksimal mungkin lah atau sebisa kita semampu kita kayak misalnya untuk menyosialisasikan masyarakat memberitahu masyarakat bahwa ini beritanya misalnya COVID ini seperti ini ciri-cirinya. Memang dia sih persis seperti flu, tapi kan ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Setidaknya kita memberitahu masyarakat, apalagi masyarakat sekalian di belum yang di pelosok-pelosok gitu lah ya. Kita kasihan ke mereka. Jangankan ini gadget, listrik saja belum masuk. Itu sudah. Nah, apalagi internet. Nah, katanya kan boro-boro ini 4.0. Kalau punya handphone, jaringan belum pasti. Jaringan belum masuk. Jadi kan jaringan juga. Ini listrik saja ada yang belum masuk di kampung-kampung. Kan memang belum terlalu ya. Makanya negara berkembang. Tidak heran banyak masyarakat yang kayak minim ini literasinya. Mengusahakan supaya mudah-mudahan kita Bapak semua Jokowi tetap ini masyarakat ini apa ya dapat semuanya lah, misalnya adil tuh gitu. Jadi di satu sisi COVID ini kita tidak bisa mempersalahkan masyarakat yang tidak kena kecil yang soal kena sakit ini langsung di COVID kan gitu tuh. Setidaknya maunya gini ya, pemerintah itu mesti perhatikan masyarakat yang pelosok supaya mereka jangan sampai begini tuh simpang siur begitu. Akhirnya bawa ke rumah sakit betul-betul kena COVID, padahal kan belum kena COVID, tapi tiba-tiba sampai di rumah sakit kena COVID. Apalagi pas itu yang kita kayak rapid antigen itu, itu kan lendir. Nah, otomatis orang yang misalnya ada gejala-gejala, padahal kan gejala seperti itu kan misalnya flu atau batuk atau pilek. Mungkin rumah sakit dasarnya dia. Nah, sampai di rumah sakit langsung bilang COVID. Kalau di COVID kan. Nah, kalau dari saya tuh misalnya kita menganjurkan tuh maksudnya kalau rasa-rasa dia tuh misal flu biasa ya janganlah ke rumah sakit gitu. Nanti kan ada maksudnya ke UPI, nanti kan ada kayak beban-beban lain kemudian lagi dan dari dia punya psikologinya nanti kan kita kepikiran saya di COVID terus saya tidak bekerja gangguan COVID psikologisnya dia ini terganggu begitu. Tidak, karena masyarakat yang begini, itu tetangga sebelah ada flu, jangan begini. Atau bagaimana yang kameramen? Iya, seperti itu kalau tidak dikarantina. Jadi ya memang pemerintah mesti harus perhatikan masyarakat yang di pelosok ya, supaya jangan sampai berita yang simpang siur yang tidak jelas itu ya harus detail gitu lah. Masyarakat kan Contohnya ya dari saya tuh, kayak kecelakaan beberapa bulan yang lalu anak kecil umur 7 tahun. Itu kan karena kecelakaan auto, tapi pas diperiksa di rumah sakit tuh dokter kan bilang COVID, padahal itu anak kecelakaan. Itu kan nggak logis banget. Bagaimana bisa itu orang celaka? Terus sampai sananya bilang COVID. Makanya banyak orang yang maksudnya kayak masyarakat itu kan kalau kita lihat tuh banyak yang bilang, nah kalau apalagi waktu yang kemarin kan pancaroba peralihan musim dari kemarau ke hujan, dari hujan ke kemarau. Wajar kan perubahan cuaca atau flu begitu deh. Ya, sedangkan ya kalau flu ya di rumah saja. Atau supaya di rumah sakit ada ini tambahan dan punya. Iya, itu tadi kan politisasi COVID lagi. Seharusnya ini dari pihak rumah sakit jangan gitu lah. Lihat karena krisis sekarang ya kita harus memang yang mencari uang ini ya. Tidak ada yang halal. Makanya tadi itu kan banyak itu konspirasi Intinya ada uang. Ini dibuat oleh elit global, terus dari elit global ini mereka mendapatkan uang. Betul, Nah, dari negara maju di saya kayak katakanlah orang yang membuat vaksin Cina. Nah, mereka jual di negara berkembang kayak Indonesia. Nah, Jadi itu mereka kan dapat kita- untung. itu kan politisasi dari COVID juga kan. Mereka dapat pokoknya ya. Sudah tidak ada tuh pikiran sehat. Ya makanya ya. Terus yang vaksin juga nih sejauh ini kan saya dengar tuh kan Pak siapa ya Menteri Kesehatan tadi kan iya itu dia tuh kayak masih berusaha keras supaya pemerataan vaksin di Indonesia nih kayak semakin merata supaya semua ada. Tapi saya lihat kayaknya masyarakat sudah terima itu vaksin. Sebelumnya tidak pemberontak yang ditampung. Bahkan door to door bahkan dari rumah ke rumah. Tapi kalau sejauh ini saya belum lihat di sini maksudnya yang anak SMA atau anak SMP yang melakukan vaksin. Kayaknya itu tergantung usia sih. Kan vaksin mereka bilang saya ada baca di mana itu. Sekarang sudah bisa dari usia 12 kok. Iya, bahkan di mana ya anak-anak Dan kecuali ibu saya kayaknya tidak bisa. Ibu anaknya juga tidak bisa. Kayak terganggu nanti bisa. Tapi yang kemarin tuh misalnya itu dokter bilang bisa
itu maksudnya orang yang terkena virus, misalnya orang yang terkena virus corona terus si ibu ini kan menyusui. Nah berarti maksudnya dia harus ke dokter dulu, apakah maksudnya dia bisa si ini terkontaminasi dengan virus corona atau belum? Ya berarti orang yang terkena harus dulu Harus dari tidak sakit juga. kenapa So, habis Pak. Baik teman-teman, itu dia tadi parodi singkat hari ini malam ini.